Sahabat Kompas.com, pemerintah Kota Jambi akhirnya mencabut laporan kepolisian terhadap siswi SMP bernama Syarifah Fadiah Alkaf. Fadiah sebelumnya dilaporkan usai video kritiknya terhadap Wali Kota Jambi dinilai mengandung sejumlah kalimat yang menghina Pemkot Jambi. Kabag Hukum Pemerintah Kota Jambi, Gempa Awaljon pun mengungkapkan sejumlah alasan pihaknya mencabut laporan tersebut. Pertama, lantaran Fadiah sudah meminta maaf lewat sebuah postingan video. Kedua, Fadiah diketahui masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Dan alasan ketiga yakni karena hati nurani. Gempa mengatakan bahwa pihaknya tidak berniat untuk membawa kasus ini ke pengadilan, melainkan hanya menginginkan permintaan maaf dari Fadiah. Hal ini lantaran Pemkot Jambi juga baru mengetahui bahwa pengunggah video tersebut masih duduk di bangku SMP. Kasus ini sendiri bermula dari sejumlah video yang diunggah Fadiah ke akun TikTok-nya. Dalam video-video tersebut, siswi SMP ini memprotes aktivitas sebuah perusahaan yang telah merusak rumah neneknya. Fadiah mengkritik Wali Kota Jambi Syarifah Syah dan salah satu perusahaan yang diduga melanggar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang angkutan jalan. Pemkot Jambi disebutnya mengizinkan truk bertonase 20 ton lebih melewati jalan warga sehingga membuat rumah neneknya rusak. Padahal, jalan tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan berbobot 5 ton saja. Dalam video lainnya yang berjudul Klarifikasi Surat dari Kerajaan Firaun Pemkot Jambi, Fadiah menjawab sejumlah klarifikasi yang disampaikan oleh Pemkot Jambi. Ia pun sempat menyebutkan kalimat, Pemkot Jambi isinya iblis semua. Usai videonya viral, Fadiah mengalami banyak tuduhan hingga berujung dilaporkan ke kepolisian. Pemerintah Kota Jambi melaporkan Fadiah ke kepolisian pada Minggu 4 Juni 2023. Ia dilaporkan karena videonya dianggap tidak bermuatan kritik, melainkan ujaran sara dan menyerang lembaga Pemkot Jambi. Usai dilaporkan ke polisi, Fadiah kemudian kembali mengunggah sebuah video di akun TikTok-nya. Kali ini, ia meminta dukungan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Joko Widodo. Ia meminta dukungan usai mengalami banyak tuduhan hingga pelecehan seksual di ruang digital. Kusmiati, ibu dari Fadiah pun menceritakan momen ketika ia dan anaknya memenuhi panggilan kepolisian. Awalnya, mereka mengira panggilan tersebut akan membahas mengenai laporannya terkait pelecehan seksual. Namun, keduanya terkejut saat bertemu dengan kuasa hukum yang disediakan oleh Polda Jambi. Waktu sudah anak saya melaporkan hari Senin, kami belum mengetahui anak saya terlapor. Setelah mengetahui setelah 4 hari, kalau tidak salah 4 hari kemudian saya dipanggil kembali anak kami, katanya disuruh ke Polda. Lalu saya ke Polda, tahu-tahu di Polda sudah ada pihak pengacara. Lalu kami ngomong dengan pengacara, ternyata setelah kami berbincang-bincang, kata pengacara anak saya terlapor. Jadi saya terkejut. Terlapor atas nama apa? Terlapor karena Pemkot Jambi, Kabag Hukumnya sama Kabag Humasnya tidak menerima atas TikTok anak saya, katanya. Jadi mereka melaporkan anak saya. Disitulah saya terkejut. Kok anak saya di bawah umur dilaporkan? Kalau memang anak saya salah, kan ada orang tuanya. Apalagi sebagai Pak Wali Kota, Pak Pasya, kalau memang tidak terima, tolonglah hubungi saya melalui Pak Camat, Pak Lurah, kan? Saya sebagai orang tua juga marah dengan anak saya. Kalau memang ada kritik dengan pemerintah, kritiklah dengan kata-kata yang benar, kami bilang. Kata anak kami, ya kami salah mah.
kami memang sebagai orang tua saya sangat marah sekali kan. Cuman saya memohonlah kepada Pemkot Kota Jambi, Pak Pasya, anak saya berkata gini, saya mohon maaf, minta maaf. Cuman kami juga, anak kami ini ada sebab musababnya mungkin. Polemik Fadiah dengan Pemkot Jambi ini pun menuai sorotan dari sejumlah tokoh. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud lantas meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk melindungi Fadiah. Lewat cuitan di akun Twitternya, Mahfud ingin agar Fadiah dapat dilindungi dan diperlakukan sesuai hukum yang berlaku. Meski demikian, Mahfud menekankan bahwa tidak semua kritik warga terhadap pemerintah dapat dinilai sebagai kebenaran. Hal itu disampaikan Mahfud usai Fadiah mengatakan permohonan maaf kepada Pemkot Jambi. Perkembangan terakhir yang saya ikuti, anak yang dilaporkan itu memang bersalah dan dia sudah minta maaf. Jadi tidak semua yang viral, yang menyalahkan pemerintah, menyalahkan Polri, tidak semuanya benar. Tak hanya Mahfud MD, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhadjir Effendi juga turut buka suara. Menurutnya, kritik pada pemerintah penting dilakukan, apalagi jika kritik tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia juga menyebut bahwa pemerintah tidak seharusnya melihat sosok yang melakukan kritik. Saat menerima kritik, pemerintah justru harus langsung bertindak sebagai pelayan yang menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ini tak lain bertujuan agar kinerja yang dilakukan terus membaik. Itu dia tadi kabar terkini mengenai polemik antara pemerintah Kota Jambi dengan siswa SMP yang menyampaikan kritiknya. Kalau begitu saya pamit undur diri, jangan lupa untuk simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.